Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Mazmur nomor 51 dan 52. Hari ini secara khusus saya membahas di dalam Mazmur nomor 51. Untuk 52 kita akan bahas di hari yang kemudian. Saudara-saudara, perlu kita tahu ketika kita belajar Mazmur 51, maka latar belakangnya itu dicatat di dalam 2 Samuel 11 sampai 2 Samuel 12. Nah, ini mulainya saudara, mulainya kisah supaya kita tahu apa sih yang terjadi dan bagaimana responnya. Dimulai dari menginginkan istri orang lain, itu Daud, ini soal Daud. Lalu berlanjut saudara berzina. Bukan hanya berzina, merekayasa pembunuhan suami dari Batsheba, merekayasa hukum sehingga Daud tidak tersentuh dengan hukuman mati, hukuman rajam maksudnya, hukuman mati rajam yang harusnya dia tanggung akibat perzinahan itu. Ini latar belakangnya. Memang berawal dari dosa mengingini, lalu dosa itu menyebar seperti kanker menjadi sebuah jaringan dosa lainnya yang makin lama makin melebar kemana-mana. Tidak seorang pun yang berani speak up tentang dosanya Daud. Kemungkinan besar karena memang posisinya raja, bukan kemungkinan. Memang waktu itu posisinya Daud adalah sebagai raja dengan segala keistimewaannya. Paling tidak kita tahu orang yang sangat tahu mulainya peristiwa dosa itu adalah orang yang disuruh membawa Batsheba ke istana. Nah, orang ini yang pertama kali untuk berhadapan untuk bertemu dengan Daud. Tapi ya itulah saudara, siapa yang berani speak up, ya kan? Apalagi posisinya sebagai seorang raja. Jika manusia tidak berani speak up, Tuhan tidak demikian saudara. Sepinter-pinter yang manusia tutup mulut, Allah tidak demikian. Justru Tuhan membongkar dosa Daud melalui Nabi Nathan. Dan bagaimana Daud kemudian menyesal dan bertobat itu dituangkanlah di dalam Mazmur 51 ini. Nah itu ceritanya, itu gambarannya. Yang kemudian hari Mazmur 51 ini disusun sebagai liturgi untuk menolong, untuk membimbing orang yang jatuh dalam dosa yang serupa agar bertobat. Tujuannya di situ ya saudara. Tapi gini saudara, saya ingin mencoba berpikir demikian. Kalau Raja Daud kita tahu sudah pasti diampuni setelah bertobat dari dosa-dosanya itu. Pengampunannya sangat jelas. Begini kata Nabi Nathan di dalam 2 Samuel 2 ayat 12 sampai 13. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Artinya sebelum dosanya beres tidak akan mati. Nah itu maksudnya saudara. Lalu saya membayangkan orang lain jatuh dalam dosa yang sama. Harapannya tidak ada saudara. Harapan saya tidak ada. Tetapi namanya manusia, hal itu kan muncul dari niat hatinya. Tapi akhirnya dia menyesal, bertobat karena membaca Mazmur 51 ini. Apakah berarti dia menerima pengampunan? Itu pertanyaan besar dalam diri saya. Kalau begitu, yang perlu dipertanyakan, apa artinya menyesal? Apa artinya bertobat? Saudara, bisa jadi dosa-dosa yang perzinahan, membunuh, merekayasa tadi itu disebut menghina Allah, saudara. Bisa jadi dosa-dosa seperti itu masih tersimpan rapat. Tidak ada seorang pun yang membicarakan. Bahkan seolah-olah Allah sendiri diam atau mendiamkan. Dosa-dosa seperti ini seperti bayangan kembar terhadap diri kita yang terus membuntuti, yang terus membayang-bayangi, yang membuat kita terbelenggu dan akhirnya kita tidak tahu harus berbuat apa. Apakah dia akan diampuni jika pada akhirnya dia bertobat, dia minta ampun, dia menyesal? Karena itu saudara, perlu kita mencermati pernyataan Daud bahwa dia sadar akan dosanya. Dia berkata begini saudara,
Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Sadar, berarti pikirannya waras, sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sadar akan dosanya, mengakui, betul-betul mengakui, sadar dan mengakui perbuatannya itu memalukan dan perbuatannya itu menghantuinya siang dan malam. Saudara, saya sangat yakin inilah titik balik seorang yang mau bertobat. Dia ngakui apa yang dilakukannya itu berdosa di hadapan Tuhan. Lagi ya, seseorang bisa saja bertobat karena takut dihukum. Tapi bertobat yang benar adalah mengakui bahwa yang dilakukan itu dosa, menerima definisi dosa yang Allah tetapkan, menerima definisi dosa yang menurut Allah memang dosa, bukan membuat definisi sendiri. Itu kan kamu, aku enggak gitu. Oh, tidak demikian. Mengakui bahwa dirinya berdosa karena menerima definisi dosa yang Allah tetapkan. Nah, pengakuan inilah yang kemudian diikuti dengan kesediaan untuk menerima konsekuensi dosa. Ini yang namanya sadar dan mengakui akan dosanya. Tetapi saudara, jika ada orang yang mengaku telah berdosa dan tidak bersedia menerima konsekuensinya, maka sebenarnya itu bukan pengakuan. Itu cuma takut dihukum, takut malu dan lain sebagainya. Itu bukan pengakuan yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa pengakuan dosa tidak serta-merta menghilangkan konsekuensi akibat dosa itu, terutama di mata manusia. Pengakuan dosa bukan hanya ucapan bibir, tapi pengakuan sampai ke dalam hati, yang membuat seseorang yang berdosa itu sampai mengatakan kepada dirinya, emoh lagi saya melakukan dosa itu. Daud melukiskan pengakuan dosa itu yang sadar dia alami karena dosa itu dengan kalimat begini, saudara. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Yang kau kehendaki ialah jiwa yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan, hati yang remuk redam oleh penyesalan, ya Allah, tidak akan kau abaikan. Apa artinya hati yang patah dan remuk? Tidak sama dengan putus asa loh, saudara. Aduh, aku putus asa, hatiku hancur berkeping-keping, itu tidak sama. Hati yang hancur dan remuk di sini punya arti begini. Dia sudah hancur, dia remuk karena dosa dan tidak mau berdosa. Dia sekarang mau nurut kepada Allah, dia mau tunduk kepada Allah, dia mau menanggung hajaran Allah. Itu hati yang remuk, hati yang patah di hadapan Tuhan. Pada posisi seperti ini, seorang akan menyadari dosanya, bahkan jiwanya hancur dan remuk sebagai bukti pertobatannya, padahal dosanya, perbuatannya sangatlah jahat. Itu bukan karena orang ini tidak dikasih Allah. Saya lagi ya, saudara, orang yang dikasih Allah bisa kepreset, orang yang dikasih Allah bisa jatuh. Tapi justru orang yang dikasih Allah yang kepreset ini, yang jatuh dalam dosa ini, maka dia bertobat. Dia menyadari, dia mengakui, sampai dikatakan yang kau kehendaki ialah jiwa yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan, hati yang remuk redam oleh penyesalan tidak kau abaikan, ya Allah. Nah, ini dia, karena dikasih Allah maka dia bertobat. Orang yang tidak dikasih Allah tidak akan pernah bertobat, tidak akan pernah menyesal. Roh itulah, saudara, yang akan menegur dan mengingatkan sampai pertobatan yang sungguh-sungguh dalam jiwanya masuk di dalam hatinya. Karena itu pada hari ini mari kita mengingat benar akan perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Natan. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Sepintar apapun kita tutup dosa kita, Tuhan yang buka. Bukan karena benci, saudara,
tapi karena Allah mengasihi saudara. Tuhan Allah mau supaya persoalan dosa saudara selesai ketika di muka bumi ini. Jadi jangan bangga jika dosa perbuatan kita tertutup rapat bahkan sampai kematian itu tiba. Jangan bangga. Bersyukurlah kita mempunyai Allah yang membongkar dosa perbuatan kita sekecil apapun itu. Jangan mengeraskan hati. Hari ini kita sudah diajarkan bagaimana kembali kepada Allah. Bertobat yang benar itu bukan supaya kita tidak malu, bukan supaya keluarga besar tidak menanggung aib, bukan itu tujuan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang benar itu karena kita tidak ingin jauh dari Allah, supaya jangan kita dibuang dari hadapan Allah seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Janganlah aku dibuang, disingkirkan dari hadapanmu untuk selama-lamanya. Ini alasan mengapa kita mau mengaku, mau bertobat, mau menyesal. Janganlah mengambil roh kudusmu daripadaku. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menolong kita sekalian untuk hidup di dalam kebenarannya. Sekecil apapun dosa itu, kita simpan serapat apapun, Tuhan mengasihi kita dengan membukanya dengan caranya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bagaimana Engkau mengajarkan pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan yang sejati, karena alasannya adalah Engkau, supaya jangan kami jauh daripadamu. Janganlah Engkau membuang aku dari hadapanmu, janganlah Engkau mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itulah alasan kami. Tolonglah seluruh jemaatmu Tuhan untuk memiliki alasan karena Engkau di dalam pertobatannya, di dalam penyesalannya. Karena ketika Engkau mengasihi kami, Engkau tidak membiarkan kami hidup bergelimang dosa. Engkau akan membongkarnya dengan caramu. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Berdoa untuk persiapan perjamuan kudus pada tanggal 4 Desember. Tolonglah jemaatmu akan mengerti benar pesan ajaran yang ada di dalam perjamuan, dan mereka mulai hidup berdamai dengan sesamanya. Suami dengan istri, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, agar roh Allah menolong untuk hidup, menebarkan, menenun perdamaian. Berdoa untuk rapat majelis penatua besok Tuhan, membahas program komisi-komisi. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong agar komisi-komisi fokus di dalam program misi untuk mengembangkan kerajaan Allah. Tidak sibuk dengan persoalan di dalam, tetapi mau mengerjakan amanat agung Tuhan. Kami juga mendoakan agar ada reformasi besar yang terjadi di gereja Tuhan. Kami berdoa untuk masa Advent dan Natal, di mana Komisi Diakonia akan mengadakan Christmas Carol. Berdoa untuk pengurus Diakonia, Pak Yudisya, Anvenda, Sangga, Fofo, Jo, Noni, Bobo Naomi, Ibu Cang Yei, Ci Acien, Lina, Ci Sucien, di dalam penyelenggaraan bahkan dalam pelaksanaan kepengurusan Komisi Diakonia ini. Kami bersyukur Tuhan menjadikan tim yang solid dan sehat. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Christmas Carol ini menjadi momen di mana kami memperhatikan yang lemah, yang rentan, yang kurang terperhatikan. Kami berdoa untuk gladi bersih pemberkatan nikah Novando dan Yohana tanggal 22 November pukul 18 dan pukul 19-nya rapat majelis penatua. Tuhan tolong agar semua ini kami kerjakan dengan memandang Engkau yang mempunyai pekerjaan dan kerajaan. Terima kasih Bapa di sorga. Keluarga besar dari Novando dan Yohana, Tuhan juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.